Dan saudara, puluhan orang ditangkap pasca kericuhan massa di Pulau Rempang, Kepulauan Riau. Kericuhan terjadi saat warga melakukan aksi menolak relokasi imbas rencana pembangunan proyek strategis nasional. Aksi demo menolak rencana relokasi 16 kampung di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Senin lalu berubah menjadi kericuhan. Dari puluhan massa yang ditangkap, 5 orang diantaranya positif menggunakan narkotika. 31 orang diperiksa di Polresta Barelang dan 12 orang lain menjalani pemeriksaan di Polda Kepulauan Riau. Yang diduga terlibat yang akan diproses secara hukum. Karena itulah aturan hukum. Kita menjaga kebebasan menyampaikan aspirasi, tetapi juga yang menyampaikan aspirasi kalau melanggar hukum, kita juga tegakkan hukum. Sebelumnya 7 September pekan lalu, sejumlah warga yang tergabung dalam masyarakat adat Melayu Pulau Rempang dan Galang bentrok dengan petugas gabungan saat menolak pengembangan kawasan ekonomi Rempang Eco City di lokasi tersebut. Warga menolak masuknya tim gabungan yang akan mengukur lahan dan memasang patok di Pulau Rempang. Bentrokan tak terhindarkan hingga polisi menembakkan gas air mata. Warga terus berupaya melawan petugas gabungan tim terpadu yang hendak masuk ke wilayah kawasan Pulau Rempang dan Galang. Bentrok di Pulau Rempang membuat Presiden Joko Widodo angkat suara. Presiden menyebut konflik soal pengosongan lahan di Pulau Rempang disebabkan komunikasi yang kurang baik. Jokowi menjelaskan kesepakatan terkait relokasi warga tak tersampaikan secara jelas. Presiden pun menugaskan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjelaskan langsung kepada warga Rempang terkait pelaksanaan proyek investasi itu. Komunikasi yang kurang baik lah. Saya kira kalau warga aja bicara, diberikan solusi, karena di situ sebetulnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter. Plus bangunannya 40 tipe 45. Tapi ini kurang dikomunikasikan dengan baik sehingga terjadi masalah. Tapi menurut saya nanti mungkin besok atau lusa Pak Menteri Bahlil akan ke sana akan memberikan penjelasan mengenai itu. Akibat kericuhan, 43 orang telah ditangkap. Mereka diduga pelaku perusakan dan kekerasan kepada petugas. Sementara 26 petugas gabungan terluka, serta kantor Badan Pengelola Batam rusak dilempari massa. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, untuk mengetahui perkembangan kasus bentrokan menolak proyek Rempang Eco City, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Riki Ramadoni dari Batam, Kepulauan Riau. Selamat siang, Riki. Apakah negosiasi pemerintah lewat Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sudah berjalan? Ya, Sisko, untuk negosiasi sendiri kepada Pulau Rempang terus dilakukan. Namun dalam negosiasi ini, yaitu instansi pihak terkait BP Batam telah melakukan menyediakan berupa rumah susun, Sisko. Namun apabila warga Pulau Rempang ini tidak mau tinggal di rumah rusun ini, pihak BP Batam sendiri akan memberi kompensasi sejumlah uang untuk melakukan penyewaan rumah. Dan juga nantinya BP Batam juga akan memberi kompensasi uang untuk uang makan per jiwa kepada warga Pulau Rempang itu sendiri. Hal ini akan berlaku sampai adanya pembangunan rumah untuk warga Pulau Rempang yang akan direlokasi di Pulau Galang ini. Namun dalam negosiasi yang baru dikeluarkan oleh BP Batam ini, belum direspon oleh warga Pulau Rempang itu sendiri. Sisko. Jadi masih belum direspon oleh warga dan juga alot seperti itu ya, Riki. Nah, kalau untuk rumah susun ya, kemudian uang penyewaan rumahnya itu kapan kemudian targetnya yang dijanjikan oleh pihak pengembang ataupun juga pemerintah dan berapa lama? Ya, berdasarkan info yang kita dapatkan itu, target yang untuk bisa mengkosongkan lahan di Pulau Rempang ini pada tanggal 28 September ini, Sisko. Namun kita belum mengetahui kapan rencana akan dikerjakan itu. Tapi dari berdasarkan info, tanggal 28 September ini dalam jangka waktunya, Sisko. Nah, ini kan kita mengetahui sama-sama, Riki, negosiasi juga cukup alot terhadap sejumlah masyarakat desa di belasan kemudian lokasi. Nah, ini apa kemudian yang diharapkan oleh masyarakat dan upaya dari pemerintah sendiri untuk menemukan jalan tengah antara keduanya? Ya, Sisko, dari masyarakat yang kita dapatin di lokasi beberapa waktu lalu itu, masyarakat ini meminta yang ada 16 kampung tua ini meminta
untuk investasi itu silakan. Mereka tidak melarang, setuju mereka. Namun mereka minta ingin berdampingan. Janganlah 16 kampung tua ini dipindahkan, direlokasikan gitu. Biarlah pembangunan itu ada dan kami berdampingan kepada yang ada di pembangunan itu. Itu kata masyarakat yang ada di Pulau Rempang itu, Sisko. Setuju asalkan bisa tetap hidup berdampingan tanpa direlokasi. Nah, kalau terkait masalah sejauh mana proses hukum puluhan orang ini ditangkap, seperti apa, Riki? Ya, untuk 43 orang yang diamankan warga dalam aksi demo kemarin itu, Sisko, 34 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, Sisko. 9 warga lainnya sudah diperbudakan, namun harus wajib lapor. Ke-34 warga yang ditetapkan tersangka ini sudah sesuai dengan alat barang bukti, Sisko. Dan saat ini tingkat kasusnya menjadi penyidik untuk melengkapi berkas P21 yang akan nantinya diserahkan ke pihak kejaksaan, Sisko. Oke, ada 34 orang kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian dan 9 sisanya ini kemudian diwajibkan lapor. Nah, kalau untuk kondisi aparat yang terluka, seperti apa penanganannya sejauh ini, Riki? Ya, kemarin kita juga memantau, Sisko, untuk kondisi petugasnya luka di Rumah Sakit Bayangkara Polda KP. Cuman ada 2 orang petugas yang masih dilakukan penginapan oleh tim medis, Sisko, karena mendapat luka yang cukup serius, kena lemparan batu dan juga antaman benda tumpul, Sisko. Kedua ini kondisinya sudah mulai agak membaik, namun diperkirakan kemungkinan besok bisa dipulangkan, Sisko. Baik, 2 orang anggota kepolisian masih dirawat dan juga 34 orang ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus relokasi di Pulau Rempang, Kepulauan Batam, Riau. Terima kasih atas laporan Anda, Riki Ramadhani yang melaporkan langsung dari sana.